Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Alaika Muhammad, dalam program NU Mendunia. Hari ini kita back to Tarim. Kembali ke Tarim lagi. Bersama Rois Syuria PCI NU Yaman. Yakni Gus Mas Azro. Assalamualaikum, Gus. Sehat? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Tarim aman ya? Aman, alhamdulillah, aman. Ini kayaknya kebanyakan kaum milenial yang ada di perkotaan maupun kaum nahdien sekarang sering membacakan ya Tarim. Akhirnya lebih sering NU Mendunia ini tayangnya dengan Tarim. Gara-gara ya Tarim ini. Oke. Sebelum kita berbincang-bincang jauh dengan Gus Azro, mungkin pemirsa tahu bahwasanya 20 harian lagi kita akan memperingati Idul Adha 1442 Hijriah. Dipastikan akan banyak kegiatan mulai sejak sebulan menjelang perayaan hingga pasca sholat Idul Adha. Termasuk saudara kita NU Yaman yang memiliki sejumlah program kurban sejak 2 bulan lalu sebelum Idul Adha. Hari ini saya tidak sendirian meskipun lewat conference bersama Gus Azro, Ketua atau Rois Syuria. Rois Syuria PCI NU Yaman. Oke, langsung saja Gus, kalau di Indonesia antusiasme atau bahkan suasana Idul Adha itu sangat kental dengan jualan sapi, jualan kambing, yang jelas gak jualan onta, jualan sapi, jualan kambing, bahkan anak kecil-kecil lihat semuanya ngasih makan, dan itu hal yang bisa kita nikmati 1 tahun sekali. Bahkan jangankan tanggal 10 Dzulhijjah, hari-hari tasyrik pun kita sering melihat ada sebagian kelompok masyarakat juga masih melakukan persembelihan. Nah, ini khusus peringatan Idul Adha di Yaman sendiri. Bagaimana program kegiatan NU Yaman itu, Gus, di sana, Gus, untuk tahun ini? Untuk NU Yaman sendiri ya, NU Yaman sendiri kegiatannya fokus ke penyaluran kurban. Gus, penyaluran kurban. Kita kasih pilihan antara kambing dan unta. Sebetulnya ada sapi, cuman kita tidak ngasih pilihan. Sapi bentuknya relatif kecil kalau sapi. Harganya sangat murah. Jenis apa itu sapinya, Gus? Kurang tahu. Saya kurang mendalami perjenisan ilmu persapian. Oke. Jadi kita milihnya kambing laki-laki perempuan. Oke. Iya. Sapi dan unta. Itu sudah berjalan berapa tahun, Gus, itu, Gus? Program penyaluran hewan kurban? Ini tahun pertama. Kenapa? Kalau kemarin-kemarin tahun pertama. Iya. Jadi kalau boleh cerita, jadi di Yaman itu memang lembaga sudah banyak. Ada kurban bersama Al-Ahqaf, ada banyak sekali yang membuka. Terus berhubung Lazisnu Yaman ini baru tahun kemarin buka, maka ini agenda pertama. Dan sebetulnya kita mengadakan ini juga ada penyebabnya, karena sebelumnya beberapa bulan, 1 bulan kemarin ada suatu lembaga yang bersedia menyalurkan kurban ke Yaman, namun lembaga itu di luar Aswaja, seperti itu. Dia membawa keadaan Yaman yang begitu genting, terus lembaga ini penyalurannya ke selain Aswaja, jadi ke arah seperti itu. Saya tidak ingin menyebutkan lembaga. Maka saat itu para alumni Nahdliyin itu banyak yang memberi masukan, ayo Lazisnu kita buka agar teman-teman yang di Indonesia yang ingin menyalurkan ke Yaman tidak keliru jalur. Seperti itu. Siap. Berarti sudah ada flyernya, Gus, ya? Iya, sudah. Sudah ada flyernya. Nanti bisa dikirimkan ke Mas Ikhwan atau Mas Pulung, itu nanti bisa untuk disebarkan lah ya ke para pemirsa. Mungkin
Iya, insya Allah. ingin berkorban di luar negeri gitu, khususnya dari Lazisnu. Iya. Itu nanti sasarannya untuk siapa saja Gus, rencananya Gus? Untuk sasaran penyumbang atau sasaran daging, penyaluran daging Sasaran ini. pendistribusian. Distribusi daging ya, itu kita Ya. fokuskan ke masyarakat Tarim pertama, atau juga bisa kita salurkan kalau sisa kita salurkan ke mahasiswa Indonesia yang membutuhkan. Jadi ada Oke. mahasiswa sebagian yang tinggal di luar asrama yang tidak dapat jatah daging, bisa kita salurkan ke sana. Yang pasti masyarakat Tarim Ada. juga kita kasih insya Allah. Jadi ada Iya, ya ada. masyarakat mahasiswa Indonesia yang tidak masuk asrama terus yang tahun-tahun lalu tidak mendapatkan jatah daging masih ada ya Gus ya? Iya, masih ada. Saya pernah menjumpai. Kalau mahasiswa Indonesia yang ada di asrama itu banyak dapat dari dapur umumnya. Tapi kalau teman-teman Indonesia yang ada di luar biasanya tidak dapat apa-apa. Jadi mungkin itu bisa kita fokuskan ke mereka. Kasihan mereka para perantau ya, tidak Ya, bisa benar. merasakan Idul Adha. Benar. Ya, berarti tidak pernah merasakan daging kurban sedikit pun selama ini. Iya, saya melihat tahun depan seperti itu. Tahun kemarin seperti itu. Ada sebagian orang Indonesia yang di luar kasihan tidak merasakan daging kurban, kecuali sedikit. Seperti itu. Oke. Mengenai tentang bentuk ikhtiar daripada NU Yaman, persiapannya sudah berapa persen sih Gus? Lalu usaha-usaha apa saja, baik dari segi finansial ya, upaya penggalian dana dari mana sumbernya, terus sekarang apa saja yang perlu disiapkan sebelum menjelang hari Arafah lah ya, untuk menjelang hari H itu. Ya. Oke. Bagaimana Gus? Sebelumnya untuk pencarian dana, insya Allah kita punya jalur alumni Nahdliyin NU Yaman, itu juga ada grupnya Ikanu Yaman, juga sasarannya kita ke Nahdliyin Indonesia. Oke. Untuk masalah persiapannya, kita sudah ngecek ke pasar, kita sudah tanya-tanya harga unta dengan beberapa harga yang sesuai dengan ukuran, juga dengan kambing dengan berbagai jenisnya, itu juga sudah bertanya. Kita juga sudah menghubungi pihak yang bisa diajak kerjasama. Dalam hal ini ada Syekh Ali Baharmi, guru saya juga siap untuk menemani atau mendistribusi. Untuk tukang jagalnya siapa Gus? Ini penasaran ini. Oh, jagal. Nah, kalau di Yaman itu satu kota ada pusat jagal. Di Tarim itu ada pusatnya, memusat pada satu tempat. Itu bisa sehari bisa puluhan bahkan ratusan. Seperti itu. Oh, memang spesialis Jadi, jagal. ya, kita bawa kambing sendiri ke sana, nanti disembelih, sangat profesional, bisa cepat sekali. Cepat sekali, kita bisa nunggu bentar, sembelih, dipeteti, istilahnya dipeteti itu potong-potong langsung dimasukin plastik. Sangat cepat sekali dan profesional. Berarti kita tinggal mempackaging gitu aja ya, terus habis itu didistribusikan gitu Gus ya? Iya, kemarin itu saya juga ikut bantu. Jadi modelnya kita bawa kambing, beberapa kambing pakai mobil ya. Setiap satu kambing kita pasang banner beserta nama, kita kasih sambutan setengah menit lah istilahnya, bahwasanya ini kambing punya si fulan dari negara mana. Lalu kita syuting dengan video sampai ke tukang jagalnya. Hingga disembelih sampai kambingnya mati, baru kita matikan videonya. Lalu itu kita kirimkan ke pendonasi biar kuat, buktinya kuat seperti itu. Oke. Berarti untuk hari ini juga ketika ada yang mengkurbankan ya, memberikan sedikit hartanya untuk berkurban di PCNU Yaman, juga seperti itu nanti konsepnya Gus. Iya, insya Allah seperti itu nanti. Oke. Untuk pandemi COVID-19 ini tidak ada dampak sama sekali atau seperti apa, Gus? Kalau di Yaman ini, untuk tahun ini tidak ada dampak. Itu yang membuat saya takjub. Kalau tahun kemarin, itu dampaknya sangat terlihat sekali. Bahkan sampai pemerintah mengerahkan polisi dan tentara untuk mengawasi lockdown sangat ketat sekali, dilarang keluar asrama, dilarang seperti ini, kekumpulan dilarang, masjid dibatasi, Jumatan dibatasi, seperti itu.
Tapi untuk tahun ini alhamdulillah bebas, tidak ada halangan sama sekali. Oke, baik. Berarti nggak ada halangan sama sekali sebagaimana yang kita pernah siaran dialog yang dulu itu Ya, bahwasanya benar. selalu angkanya 0. Ya, Man. Angka 0, Ya, memang angka 0. benar-benar negeri 1000 wali. Kayaknya coronanya takut kualat sama wali-wali. Oke. Alhamdulillah, amin amin, alhamdulillah. Oke, mungkin Gus Azro, harga kambing sama harga onta. Onta ini patungan ya, Onta. berarti ya. Berapa biasanya, Gus? Mungkin bisa disampaikan ke para pemirsa nanti biar bisa barangkali lah iseng-iseng berhadiah gitu, Gus. Tergantung untuk kambing ya. Kambing itu beraneka jenis. Ada jenis yang paling kecil, imut. Itu jenis Afrika dari Somalia, itu kecil, itu harganya bisa $100, sekitar 1,5 juta. Memang jenisnya agak kecil, tapi sudah mencukupi syarat kurban ya. Kalau untuk standar kambing standar mungkin 2,5 juta lah. Kalau yang agak besar dikit, agak besar itu $3.200. Itu termasuk yang paling besar 3 juta. Sama seperti yang ada di Indonesia gitu ya? Ya, tidak jauh beda. Kalau untuk harga onta ya? Onta itu sekitar $900, itu yang terkecil, sekitar 14.300.000 atau 15 juta. Itu onta yang agak kecil, tapi mencukupi untuk kurban. Itu sekitar 15 juta. Kalau PCINU Yaman buka yang harga berapa itu, Gus? Sama PCINU operasionalnya? PCINU Yaman buka 16 juta. Kisaran 16 sampai 17,5. Oke. Jadi kita sistemnya ngasih kisaran harga antara 16 sampai 17,5. Terserah pilih harga yang berapa, 17 juta boleh, kita nanti carikan yang sesuai harga. 7 orang ya, untuk 7 orang. Untuk 7 orang ya. Kalau nanti untuk 8 orang bisa ikut itu ekornya kayak gini nanti. Iya, ditambah kambing 1. Oke. Onta 1 kambing 1 kalau 8 orang. Benar. Iya, 8 orang. Yang tadi Gus Azro mengatakan bahwasanya kita beli di pasar hewan kan gitu, ada pasar kambing, pasar onta gitu. Nah, itu sebenarnya hewan-hewan tersebut itu asalnya dari mana sih, Gus? Memang ada peternakan, penggemukan, atau ada impor dari luar negeri, Gus? Kalau impor dari luar kayaknya tidak. Ada yang asli Tarim, ada yang dari tetangga. Nah, ini pengen saya ceritakan. Halo? Halo? Halo, ya siap. Mungkin bisa diulangi, Gus? Halo. Ya. Untuk kambing ya, kambing ada yang kambing asli Tarim atau yang terdekat, kota-kota terdekat. Kalau untuk impor dari luar negeri sepertinya nggak ada. Setahu saya tidak ada. Adanya yang impor yang datangkan dari kota-kota terdekat. Lah, ini yang pengen saya ceritakan. Di Yaman itu, di Hadramut, itu kalau memelihara kambing, satu orang bisa 300 sampai 500 kambing. Seperti itu. Bahkan di Tarim sendiri. Jadi kadang satu orang perempuan, serba hitam pakai cadar, itu mimpin barisan bisa 300 sampai 500 kambing. Sangat teratur sekali. Kayak bebek itu ya? Diginikan gitu ya? Kayak bebek. Tapi ini kambing bisa 300 sampai 500. Itu mungkin hampir, saya nggak tahu ya, mungkin mustahil kalau ditemukan di Indonesia. Sangat banyak sekali. Oke. Seperti itu. Sebentar, saya akhirnya agak penasaran. Apakah kambingnya juga kayak bebek, baris-baris gitu, Gus? Atau bergerumbul gitu, kayak supporter gitu, Gus? Oh, bergerumbul. Bergerumbul supporter, ya, benar. Konvoy. Kayak supporter. Oke. Baik. Itu rencananya nanti disembelih ketika tepat tanggal 10 Zulhijjah, ketika Yaumun Nahar, atau di hari Tasyriknya, Gus? Bisa 4 hari bisa. Yaumun Nahar dan 3 hari Tasyrik bisa. Kalau tahun kemarin kita sekitar, saya bantu orang ada 50 kambing, itu dibagi 4 hari. 50 kambing. Jadi hari Nahar, hari Tasyrik, pertama, kedua, ketiga.
dibagi 10, 10, 10 dan 15 atau berapa. Seperti itu. Oke. Ngomong-ngomong nih, Gus, agendanya PCINU ketika melihat kondisi sekarang sudah terkumpul misalkan ya kan itu kan rahasia. Kalau mau dikasih tahu nggak masalah, sudah terkumpul berapa yang mau mengkorbankan kambingnya atau ontanya ke PCINU Yaman. Itu kira-kira agendanya 2 hari atau 3 hari, Gus? Prediksi lah. Tergantung kondisi, tergantung dana yang masuk. Kalau sekarang pribadi saya kurang tahu detailnya, soalnya saya bukan langsung ke lapangan ke Lazisnu, enggak, saya masih Roy Surya kan, tidak langsung ke Lazisnunya. Mungkin yang Lazisnya tahu detail, insya Allah. Oke. Karena Roy Surya itu cuma bagian berdoa, yang penting lancar, alhamdulillah, kayak gitu Gus ya. Itu gitu. Nah, di akhir acara makan. Oke, yang penting dapat dagingnya, dapat jatah daging, makan-makan, nyate-nyate gitu Gus. Iya, benar. Iya pemirsa, sebelum kita dialog untuk hari ini itu, saya sempat WA-an sama Gus Azro. Saya bakso dulu, ya Mas, nanti saya hubungi. Langsung kepingin bakso. Saya bilang, nggak ada bakso ya. Oh, saya masak sendiri dong. Oh, berarti ini Roy Surya ini sekaligus kepala chef. Mungkin kayak gitu. Iya. Kita bisa bikin bakso, cuman bakso ayam. Oh, bakso ayam. Sendiri. Belum pernah bakso onta, Gus? Belum pernah. Sulit buatnya. Oke, belum. Ya. Oke. Siap. Selain korban, Gus, memang Idul Adha terkenal dengan korban lah ya. Apakah ada program lain ketika Idul Adha, Gus? Selain menyembelih dan mendistribusikan daging korban itu, Gus? Kalau Idul Adha fokus ke kurban sepertinya. Sebetulnya tiap bulan itu pasti ada kegiatan, tapi untuk kegiatan Idul Adha kita fokuskan ke kurban ini dulu. Kita fokuskan. Fokus ke korban. Malam takbiran mungkin, Gus? Malam takbiran. Ahlu Tarim istilahnya ada ihya Id. Istilahnya ada menghidupkan hari Id. Itu di masjid-masjid ada seperti taman, ada sampai tahajud bareng juga ada. Ketika malam takbiran itu ya, berarti tidak membawa organisasi apapun, tidak membawa kelompok apapun, semuanya melebur. Ahlu Tarim maupun baik itu mahasiswa ataupun siapa, ikut semuanya di masjid-masjid gitu, Gus ya? Iya. Oke. Benar. Berarti ya khotaman Al-Quran, terus bahkan Qiyamul Lail juga. Takbirannya juga terdengar, Gus? Terdengar ya. Bahkan Idul Adha ini lebih ramai daripada Idul Fitri. Oke. Ada open house juga. Bisa seperti itu. Ada open house. Idul Fitri itu hari raya kecil. Idul Fitri itu hari raya kecil. Kalau Idul Adha kan hari raya besar. Nah, itu lebih besar daripada Idul Fitri. Oke. Itu beneran. Kalau di sini setelah hari Tasrek itu ada open house. Open house setiap ulama. Itu Ahlu Tarim bisa sowan ke ulama dalam satu waktu tertentu sesuai jadwal, itu bisa ribuan orang yang hadir. Sudah dijadwalkan ya, Gus ya? Sudah dijadwalkan. Hari pertama di rumah Habib siapa, sampai jam berapa, jam ini di Habib siapa, seperti itu. Kira-kira satu orang bisa ikut open house dalam sehari ke berapa tempat, Gus? Bisa 4 tempat, 3 atau 4 tempat. Itu biasanya dilakukan berapa hari? 3 hari. Iya. 3 hari pasca Tasrek. Pasca Tasrek, iya. Tasrek. Hari pertama mungkin jadwal dari ba'da subuh sampai jam 6 di Habib Fulan. Terus jam 6 sampai jam 7 di Habib Fulan, jam 7 sampai jam 8 di Habib Fulan, jam 8 sampai jam 9, begitu seterusnya. Sampai jam 10 lah. Nanti besoknya juga lanjut. Seperti itu. Sudah ada jadwal. Itu dilakukan malam hari? Enggak, pagi. Pagi hari. Kecuali open house Habib Umar bin Hafid. Open house Habib Umar bin Hafid itu sore. Di rumah beliau. 24 jam full?
Enggak, sore doang. Jadi kita ada jadwal khusus seperti itu. Apakah dari PCINU Yaman sendiri ada program khusus untuk silaturahmi ujung-ujung gitu? Spesial open house habaib atau para masyayikh yang ada di sana? Nah, sementara ini belum. Kita ikut mengalir saja lah, mengalir. Ikut adat tarim tanpa membawa organisasi. Oke, Mengalir. siap. Mungkin Gus Azro bisa menceritakan lah program NU yang ada di Yaman, program kemanusiaan ya khususnya ya. Selain daripada kurban sendiri, apa saja sih Gus? Ya, sebetulnya di PCINU Yaman kan ada 6 divisi, 6 departemen. Ya. Itu setiap departemen punya kegiatan sendiri. Untuk kegiatan kemanusiaan itu dihandle Lazisnu. Nah, Lazisnu kemarin sudah ikut berpartisipasi di bencana banjir. Jadi waktu Ramadan kemarin, tanggal 21 Ramadan, itu ada banjir, hujan besar, banjir bandang, itu sekitar belasan rumah roboh total, puluhan lainnya retak atau roboh sebagian. Itu cukup banyak sekali ya, korbannya banyak, ada yang wafat juga. Itu teman-teman PCINU juga mendonasikan, ikut menyalurkan donasi. Oke. Juga kerjasama dengan PPI. Ya, kerjasama dengan PPI. PPI Hadromut, PPI Hadromut, PPI Yaman. Oke. Bentuk kontribusi sumbangannya biasanya berupa apa ketika yang kemarin Ramadan banjir itu? Kemarin itu ada yang berupa uang, itu daftar pertama atau yang pertama kita pakai uang, yang keduanya itu kita diskusikan ke pengurusnya, istilahnya ke LSM Tarim, apa yang dibutuhkan. Seperti itu. Ada makanan, ada apa kita belikan. Terus separuhnya lagi kita salurkan berupa uang setiap keluarga, berupa amplop. Oke, setiap kakak gitu bisa, ya. Setiap kakak korban itu biar bisa ditasarufkan atau digunakan sesuai kebutuhannya. Oke. Begitu. Siap. Gus Azro, ini mungkin agak sedikit ke private ke-NU-an gitu ya, private ke-NU-an. Mengenai program-program misalkan yang tadi bantuan bencana, banjir bandang yang pernah dialami Tarim sendiri, dan ada respect daripada NU. Bahkan yang ke depan ini adalah program yang pertama kali dihandle oleh Lazisnu, yakni yaitu kurban ya, kurban. Sehingga ada beberapa banyak program-program kemanusiaan sebenarnya yang dilakukan oleh PCINU Yaman. Lantas bagaimana bentuk pelaporannya itu? Prosedurnya atau langsung ke PBNU atau seperti apa itu mungkin bisa diceritakan, Gus? Sementara ini masih kita kelola sendiri ya, ada datanya resmi. Terus Lazisnu juga ada grup khusus Lazisnu internasional. Ya, saya untuk detailnya saya kurang tahu. Ya. Teman-teman Lazisnu yang tahu secara detail. Tapi secara administratif tetap ya, Gus ya? Tetap ya, ada datanya. Tetap. Oke. Apakah kegiatan kemanusiaan ini juga ada perbedaan ketika selama pandemi, sebelum pandemi atau pasca pandemi yang awal yang dulu itu, Gus? Nah, sepertinya tidak ada bedanya. Soalnya pandemi lockdown yang tahun kemarin ya, itu tidak terlalu ngefek ke perekonomian warga. Tidak terlalu lama. Karena memang sangat sebentar ya, di Yaman ya. Alhamdulillah sekarang tidak ada sama sekali. Tidak ada orang sakit, bahkan dokter-dokter juga tidak ada yang pakai masker. Seperti itu. Oke, tempat favorit para diaspora, para mahasiswa Tarim untuk melaksanakan sholat Id di mana rata-rata, Gus? Nah, ada 2 tempat favorit. Oke. Kalau boleh saya ceritakan, ini 2 tempat yang background-nya berbeda. Ada satu masjid Raudhah. Itu sekitar Ahqaf dan sekitar Darul Mustafa. Itu tidak jauh. Itu imamnya Habib Umar bin Hafid. Itu hampir seluruh masjid isinya ulama atau santri. Seperti itu. Orang serba memakai imamah,
sorban yang di kepala itu pakai jubah besar. Orang Indonesia juga ikut memakai seperti itu kan. Itu yang di Masjid Raudhah. Ada lagi di Jabanah namanya, samping pas Zambal, masih area Zambal. Itu juga termasuk tempat sholat Id yang sangat besar, namun campur dengan masyarakat Tarim. Masyarakat yang memakai pakaian sederhana, pakai sarung, pakai baju hem, pakai peci biasa, namun nuansa ketarimannya sangat kental sekali. Masyarakat kalangan bawah tentunya seperti itu. Jadi kalau kita pengen yang sederhana, pakaian sederhana, baju sederhana, pengen menyatu dengan orang-orang Tarim, di Jabana namanya, itu besar. Kalau yang pengen gagah, iya, kalau gagah pengen imamah, pengen jubah, bareng Habib Umar, itu di Masjid Raudhah. Kalau foto-foto, bagusnya di Raudhah. Nah, seperti itu. Oh gitu. Baik. Dan kalau di Jabana, kalau di Jabana kan sampingnya Zambal pas. Itu setelah sholat Id, itu orang-orang masyarakat Tarim berbondong-bondong, itu ribuan itu ziarah bareng ke Zambal, ke Koret, ke kakek-kakeknya. Oh, jadi nikmatnya di situ. Oh, langsung ziarah ke Makbaro. Zambal. Berarti seperti ini malah jadi kepo juga ini saya, Gus. Iya. Berapa jam sih kira-kira durasinya itu, Gus? Durasi gimana? Sholat Id. Antara sholat Id, misalkan di Masjid Raudhah ya. Setelah sholat Id, terus kan khutbah Habib Umar itu kan ya. Setelah khutbah Habib Umar, itu ngapain sih? Terus kapan nyembelihnya kan gitu? Apa langsung kita ke tempat perjagalan tadi itu? Mungkin bisa ceritakan. Ya, kalau Masjid Raudhah lama atau tidaknya tergantung khotibnya. Khotibnya panjang apa tidak khutbahnya. Itu kan Habib Umar. Habib Umar, iya. Kadang panjang banget, kadang sederhana. Tapi kalau di Jabana beda. Jabana itu ada teks khusus untuk sholat Id, untuk khutbah Id. Jadi khotibnya membaca teks tersebut. Bahkan kita juga bisa buka PDF-nya bisa. Kita simak. Bedanya apa? Kalau di Jabana itu membaca teks itu lebih ke arah akhirat, lebih ke hati. Jadi khotibnya itu nuansa cara bacanya sangat puitis sekali. Orang-orang bisa mendalami bahasanya. Ya, seperti itu. Kalau di tapi sudah tertulis. Jadi panjangnya sudah pas. Setelah itu Habib Umar yang membacakan khutbah ya? Bukan, kalau Habib Umar tanpa teks. Oh. Beda. Kalau yang pakai teks itu Jabana, di Jabana. Oke. Kalau di Raudhah? Raudhah itu kan Habib Umar. Habib Umar biasanya tanpa teks. Itu kadang lama, kadang itu juga ya? Iya. Nah, di Masjid Raudhah setelah sholat Id, biasanya ada kumpulan-kumpulan berbagi hadis musalsal sholat Id. Hadis musalsal itu hadis yang syaratnya nyambung satu persatu dari guru sampai Rasulullah dengan cara yang sama. Jadi Rasulullah dulu pernah memberi hadis atau berpetuah di hari Id setelah sholat Id. Nanti sahabat melakukan yang sama kepada tabiin, kepada tabiin, lalu kepada generasi setelahnya sampai ke kita. Itu di Masjid Raudhah. Pasca sholat Id, pasca khutbah selesai ya? Pasca sholat Id. Iya. Nah, berapa jam kira-kira terus itu, Gus? Mulai pagi sampai jam berapa? Nggak terlalu lama. Kalau di Masjid Raudhah, Habib Umar, itu kalau sholat Idnya mulai 6:30, berarti jam 6:15 ada konvoy. Konvoy dari rumah Habib Umar, berangkat bareng-bareng, pakai tabuhan, pakai bendera gede-gede, berangkat bareng-bareng ke masjid. Nanti khutbah singkat seperti itu. Arak-arakan, iya. Oke, arak-arakan habaib itu ya. Kayak haulnya Habib Abu Bakar Segaf itu yang di Gresik itu, Gus ya? Kayak gitu. Iya. Insya Allah, iya. Terus kalau yang di mana, di Jabana itu gimana? Jabana tidak ada arak-arakan. Nuansanya masyarakat menengah ke bawah. Iya, sholat.
khutbah, setelah itu ziarah bareng ke Zambal, ke makam nenek kakek buyut ya. Ya. Setelah itu baru selesai. Sampai jam berapa Gus itu Gus? Kalau sholatnya mulai 6:30 berarti ya sholat khutbahnya mungkin sampai jam 7, singkat kok. Oh, khutbahnya sampai jam 7. Setelah khutbah langsung ziarah. Setelah ziarah Ziarah selesai, ke Zambal selesai. Biasanya mampir ke keluarga masing-masing, ke keluarga besar masing-masing. Mendayo, mendayo. Silaturahim. Oke. Keren. Baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Juga sama seperti itu. Sama. Oh bahkan iya, lebih meriah Idul Adha. Karena masjid sana tidak menerima panitia kurban, gitu Gus ya? Iya, benar. Langsung ke pusat. Ke pusat. Langsung ke pusat. Lantas dengan masjid-masjid yang lain bagaimana Gus? Yang ada di Tarim? Apakah juga mengadakan sholat Aid? Tertentu. Di masjid-masjid tertentu doang. Umpama di masjid di Tarim gitu? Ada Muhdar enggak? Jadi gini, di Tarim itu mungkin ada 300 masjid. Saking banyaknya. Bahkan ada yang cuma berjarak 10 meter atau 15 meter, itu banyak sekali. Cuman tidak semua digunakan untuk sholat Jumat. Sholat Jumat hanya beberapa masjid. Begitu pula sholat Id. Kalau sholat itu lebih dikerucutkan lagi. Seperti itu. Bahkan masjid yang dipakai sholat Jumat kadang tidak dipakai sholat Id. Biar bisa menyatukan seluruh masyarakat seperti itu. Baik. Ya, jadi memang ya karena memang nggak ada istilah musola juga ya di sana ya Gus ya. Tidak ada apa? Maaf. Nggak ada istilah musola kayak di Indonesia gitu. Semuanya masjid. Iya. Oh, seperti ini, iya. Perbedaan istilah. Musola di Indonesia itu, iya, musola di Indonesia itu kadang termasuk masjid. Termasuk masjid dalam kutubul fikih itu termasuk masjid. Cuman penggunaan istilah di Indonesia, masjid itu yang dibuat Jumatan. Kalau di Tarim, di Arab, masjid jami' itu buat Jumatan, masjid itu nggak dibuat Jumatan. Oh, jadi yang masjid jami' itu yang dibuat Jumatan. Iya, masjid jami'. Tapi tidak semua masjid jami' dipakai sholat Aid, gitu ya, untuk mempersatukan masyarakat. Iya, benar. Baik, sehingga nanti sholat Idul Adha, kira-kira Gus Azro sholat Aid di mana Gus? Tergantung teman-teman. Biasanya kalau teman-teman, ayo rek foto bareng nang kene ya, foto bareng di Masjid Rasulullah. Oke, siap berangkat. Ayo rek kita ke Jabana, di Zambal bareng. Bisa. Tergantung sikon. Berarti memang benar-benar kompak ya. Ngalor siji ngalor bareng, ngiwo siji ngiwo bareng. Kayak bebek sporter. Oke, kayak bebek, kayak kambing tadi itu. Cuma nggak ada yang memelihara perempuannya itu nggak ada Gus. Nggak ada perempuan. Padahal pemirsa, ini satu-satunya Rois Surya, ya, yang saya tahu, Rois Surya yang masih belum punya istri, padahal saudara-saudaranya sudah nikah semua. Ya mudah-mudahan sampai sholat itu akan ada berjodoh Gus. Oke, amin. Tapi nggak tahu juga kalau takdirnya kurang lama sedikit juga cari jodohnya. Oke. Waduh. Sadro, mungkin itu saja dari kami Gus. Terima kasih atas kesediaannya, mengorbankan waktunya. Salam kepada sanak famili yang kemarin sudah dijemput di Bandara Seoul. Akhirnya sempat itu ya, tertunda sedikit kita berdialog. Masih di Tarim kan? Masih di Tarim. Mungkin sampai seminggu lagi. Oke. Oh ya, siap. Salam kepada sanak famili, salam kepada teman-teman PPI maupun PJNU Yaman semuanya. Semoga sehat selalu. Mudah-mudahan tahun ini, tahun berikutnya bisa istiqomah mengadakan program kurban. Pemirsa yang ada di rumah, kalau nggak punya biaya mahal-mahal, kalau nggak punya biaya untuk berkurban dengan biaya mahal, langsung saja ke PJNU Yaman saja. Biayanya juga terjangkau. Ada tadi kambing 1.500.000 dapat itu meskipun kecil. Yang penting korban.
Gitu Gus ya? Iya. Ya, seperti itu. Mungkin dengan berakhirnya dialog ini, maka berakhir pula program NU Mendunia pada malam hari ini. Pemirsa yang ada di rumah, tetap setia di program NU Mendunia. Kalau ingin kamu kuliah di luar negeri sana, tetap saksikan program NU Mendunia, tetap di channel AMTV. Saya Alaika Muhammad, mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.